وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala hidup. Apa itu kenyataan? Kepada Bapak Dr. Abdul Muhid kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada host sekaligus moderator Bapak atau Al-Ustadz Karim Bakri. Saya menyapa dulu hadirin dan hadirat. Kita bertemu lagi. Kalau yang sudah pernah ikut kajian filsafat sebelumnya di Nasarudin Umar Office, kita ketemu lagi. Bagi yang belum, baru pertama kali, selamat berjumpa di tempat ini. Saya sampaikan bahwa kajian filsafat ini sejak Selasa lalu, insya Allah kita akan rutinkan tiap Selasa. Dan pengampunya ada dua, saya dengan Bapak Dr. Mullah Warman Hannas, dan beliau sudah memulai pekan lalu. Beliau memulai pekan lalu dan temanya sepertinya tentang filsafat Islam. Jadi biar ada bedanya, maka beliau pada filsafat Islam dan saya pada filsafat yang bukan tidak Islam, tapi lebih umum lah, lebih umum. Walaupun pasti akan menyinggung filsafat Islam juga sekali-sekali. Dan karena ini adalah kajian yang yang saya kira insya Allah berlangsung lama, ya kita usahakan kita bisa selalu berjumpa pada hari Selasa, meskipun nanti kondisinya adalah saya bergantian dengan Pak Mullah Warman. Kecuali Pak Mullah Warman berhalangan, maka saya mengisi bisa 2 kali. Begitu pula kalau saya yang berhalangan, maka mungkin Pak Mullah Warman bisa mengisi 2 kali berturut-turut. Ya, seperti itu sistemnya. Ya, saya sudah mengirim di mana? Di chat ya. Di chat itu ada, saya kirim link untuk materi kita pada kesempatan ini. Jadi boleh dibuka di link itu materinya. Jadi saya tidak tampilkan, teman-teman bisa lihat langsung di link yang saya share di chat. Nah, di kesempatan ini tema kita adalah tentang kenyataan. Menurut saya ini tema yang paling mendasar, karena itu bagi yang sudah lama berkecimpung dalam atau suka membaca buku-buku filsafat, maka ini tema yang tidak asing, bahkan mungkin dianggap sangat mendasar ya, atau pemula. Ya, tidak apa-apa, tapi kita harus memulai dari sini, yaitu apa itu kenyataan. Nah, pertanyaan atau problem tentang kenyataan ini adalah pertanyaan lama yang masih menjadi pertanyaan hingga sekarang. Ya. Kenapa? Ya, karena satu-satunya yang kita hadapi adalah kenyataan. Tidak ada yang kita hadapi yang lain. Satu-satunya yang kita hadapi ya kenyataan. Karena itu pernyataan terus-menerus menjadi kenyataan akan terus menjadi pertanyaan atau dipertanyakan. Mungkin di setiap zaman itu jawabannya saja yang berbeda-beda. Tetapi pertanyaan selalu sama. Apa sih yang disebut kenyataan? Di antara jawaban-jawaban apa itu kenyataan, di antara jawaban yang diberikan ada yang tidak berubah sampai sekarang. Tetapi ada juga yang mengalami perubahan, mengalami dinamika, mengalami perkembangan-perkembangan tertentu. Saya memulai dengan perumpamaan. Ada kisah seorang perempuan yang mengangankan memiliki kekasih yang tampan, yang kaya, menarik, yang pandai, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, ada seorang yang sangat mencintai sang perempuan. Jadi perempuan itu mengangankan seseorang, dan di sisi lain ada yang mencintainya. Tetapi yang mencintai perempuan ini ya tidak tampan, ya, tidak kaya, tidak menarik, dan tidak pandai. Terus apa yang diandalkan oleh
laki-laki yang mencintai sang perempuan, satu-satunya yang diandalkan adalah bahwa dia mengatakan bahwa dia nyata. Sedangkan kekasih impian sang perempuan dianggapnya tidak nyata. Jadi meski dia punya banyak kekurangan, seperti dia tidak tampan, tidak kaya, dan seterusnya, tetapi dia punya andalan satu, yaitu saya nyata. Sedangkan kekasih impian kamu itu tidak nyata. Oke, mari kita bahas tentang kedua kenyataan ini. Yang saya maksud kedua kenyataan ini adalah kenyataan impian, lelaki impian sang perempuan, dan lelaki nyata yang mencintai. Nah, sesungguhnya tidak satu pun di antara dua kenyataan tersebut yang bisa mengklaim dirinya lebih nyata dibandingkan yang lain. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena kenyataan itu bukanlah properti bendawi. Bukan properti bendawi. Apa yang saya maksud dengan properti bendawi? Properti bendawi itu misalnya warna hijau, berat, luas, tinggi, dan seterusnya. Jadi bukan seperti itu yang disebut kenyataan. Maksudnya sesuatu disebut nyata tidak semata karena itu adalah benda. Ya, misalnya saya punya peci. Jadi tidak disebut nyata karena punya properti bendawi atau memang dia benda. Misalnya peci warnanya hitam. Sesuatu itu disebut nyata bukan hanya karena itu. Karena itu, baik laki-laki impian sang perempuan dalam cerita tadi, maupun laki-laki nyata yang mencintai sang perempuan, tidak bisa dibandingkan mana yang lebih nyata di antara salah satunya, kalau ukurannya adalah salah satunya memiliki properti bendawi dan yang lainnya tidak. Tidak bisa seperti itu. Karena ada kemungkinan sesuatu itu nyata, walaupun tidak memiliki properti bendawi. Nah, karena itu pula, laki-laki yang mencintai sang perempuan bisa saja mengklaim dirinya nyata. Saya nyata, walaupun saya tidak begini dan tidak begitu, tapi saya nyata. Itu katanya. Boleh dia mengklaim diri seperti itu. Tetapi tidak bisa dia menganggap kekasih impian sang perempuan itu tidak nyata. Karena bedanya antara dia dengan laki-laki impian sang perempuan itu satu memiliki properti bendawi, yaitu dia. Sedangkan satu lagi tidak memiliki properti bendawi. Tetapi memiliki atau tidak memiliki properti bendawi itu bukan ukuran sesuatu itu nyata atau tidak. Ya, kita lanjutkan biar nanti semakin jelas apa yang disebut nyata dan apa yang disebut tidak nyata. Nah, kesimpulan sementaranya adalah semua yang memiliki properti bendawi, bahasa Inggrisnya exist, adalah nyata atau real. Saya ulangi, semua yang memiliki properti bendawi adalah nyata. Contoh, peci saya hitam, baju saya biru apa ungu. Ini punya properti bendawi dan karena itu dia real, dia nyata. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang nyata harus memiliki properti bendawi? Ya, apakah semua yang nyata harus ada properti bendawinya? Misalnya dia punya warna, ya, dia punya berat, dia punya ukuran, dia punya bentuk dan seterusnya. Nah, para pemikir menjawab bahwa tidak semua yang nyata harus memiliki properti bendawi. Tidak semua. Contohnya, mayoritas tokoh di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, tahu ya novel ini. Mungkin pernah baca. Saya dulu membacanya waktu SMA dan saya sering menangis kalau baca. Karena menyedihkan, tragis ya. Misalnya Zainuddin dan Hayati, pemeran utama di dalam novel itu. Mereka, Zainuddin dan Hayati ini tidak memiliki properti bendawi. Tetapi mereka real, mereka nyata. Sesuatu disebut memiliki properti bendawi, berarti memiliki bentuk di dalam ruang dan waktu. Ya. Jadi yang disebut sesuatu memiliki properti bendawi adalah dia memiliki bentuk di dalam ruang dan waktu. Tentu saja Zainuddin dan Hayati tidak punya bentuk dalam ruang dan waktu. Kita kembali ke contoh yang pertama tadi. Misalnya laki-laki yang mencintai sang perempuan.
di dalam kisah yang kita sebutkan di awal tadi, itu adalah sosok yang memiliki bentuk di dalam ruang dan waktu. Jadi laki-laki yang mencintai. Sedangkan sesuatu disebut tidak memiliki properti bendawi, berarti tidak memiliki bentuk dalam ruang dan waktu. Contohnya apa? Contohnya laki-laki impian si perempuan. Laki-laki impian si perempuan ini tidak mempunyai bentuk di dalam ruang dan waktu. Itulah bedanya dengan laki-laki yang mencintainya. Sama dengan Zainuddin dan Hayati di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia juga tidak mempunyai bentuk dalam ruang dan waktu. Namun sesuatu yang tidak memiliki bentuk dalam ruang dan waktu bukan berarti tidak real, tidak nyata. Bukan tidak nyata. Itu hanya berarti bahwa segala yang nyata, jadi dari semua yang nyata ini terbagi dua. Ada yang memiliki bentuk dalam ruang dan waktu, dan ada yang tidak memiliki bentuk di dalam ruang dan waktu. Yaitu, jadi bisa saja sesuatu itu nyata, walaupun dia tidak memiliki bentuk dalam ruang dan waktu. Tetapi kalau sudah memiliki bentuk dalam ruang dan waktu, ya itu jelas, itu nyata. Itu adalah sesuatu yang nyata. Mari kita kembali kepada kisah Zainuddin dan Hayati, dua tokoh dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Keduanya tidak memiliki properti bendawi, atau tidak ada bukti kuat tentang kehadiran Zainuddin dan Hayati di dalam ruang dan waktu. Tidak ada bukti kuat. Itu adalah hasil imajinasi Hamka saja. Tetapi ide, imajinasi, ide tentang Zainuddin dan Hayati itu nyata. Tidak bisa ditolak, itu nyata. Ya meski tidak memiliki bentuk dalam ruang dan waktu. Para pembaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, para penggemar novel itu bisa menceritakan, mendiskusikan panjang lebar, atau bahkan terseduh-seduh setelah membaca tragedi atau kisah tragis yang menimpa Zainuddin dan Hayati, tanpa pernah harus bingung dan tanpa harus pernah bertanya apakah Hayati itu, apakah Zainuddin itu mempunyai properti bendawi atau tidak. Apakah keduanya adalah manusia yang benar-benar ada di muka bumi atau tidak. Mereka tidak perlu dibingungkan oleh urusan itu. Karena memang Zainuddin dan Hayati itu adalah nyata. Hanya saja tidak memiliki properti bendawi. Ya, coba kita masuk ke contoh lain. Misalnya pembicaraan tentang Tuhan. Tuhan itu nyata atau tidak nyata. Nah, pembicaraan itu berarti tentang apakah Tuhan memiliki properti bendawi, ya, atau tidak memiliki properti bendawi. Katakanlah Tuhan tidak memiliki properti bendawi. Artinya Tuhan misalnya tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar suaranya dan seterusnya. Berarti tidak memiliki properti bendawi. Itu tidak berarti Tuhan tidak nyata. Karena tidak harus memiliki properti bendawi sesuatu itu bisa disebut real atau nyata. Jelas pertanyaan tentang apakah Tuhan ada dan pertanyaan tentang apakah ide tentang Tuhan itu ada, ya bukanlah hal yang membingungkan. Karena Tuhan bisa saja ada tanpa harus memiliki properti bendawi. Pertama, ide tentang Tuhan itu baik keberadaannya. Jadi ide tentang keberadaan Tuhan maupun ide tentang ketidakberadaan Tuhan berbeda dengan ide itu adalah nyata. Nah, setelah sampai kepada kita sampai pada sudah bahas tentang kenyataan ini maka kita sampai pada kesimpulan bahwa yang nyata itu ada, ya, bahwa yang nyata itu ada dan yang ada itu nyata. Dan sungguhnya tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Semuanya ada. Kekasih impian sang perempuan itu nyata dan ada. Meski tidak memiliki properti bendawi. Laki-laki yang mencintai sang perempuan itu juga ada. Dan dia memiliki properti bendawi. Zainuddin dan Hayati pun ada.
meski tidak memiliki properti bendawi. Disebutkan bahwa sesungguhnya semuanya ada, karena kita tidak mungkin membicarakan yang tidak ada. Karena yang tidak ada, tidak mungkin dibicarakan. Dan karena itu yang dibicarakan pastilah ada. Semua yang kita bicarakan, kita berbicara tentang Zainuddin dan Hayati, itu pasti ada. Karena kalau dia tidak ada, tidak mungkin kita bisa bicarakan. Kenapa host? Kita tampilkan tulisannya. Boleh aja Pak, atau boleh dilanjut juga Pak. Mohon maaf Pak, ini masih mute. Maksudnya kalau ditayang, tayangin aja. Karena kan saya udah share itunya. Bisa dibuka sendiri sama host. Ya, lanjut ya. Tadi secara ringkas kita sudah jelaskan apa itu nyata. Nah, kita lanjut pada problem selanjutnya. Nah, di antara semua yang ada dan yang nyata itu, adakah yang lebih fundamental atau lebih mendasar daripada yang lain? Adakah yang lebih fundamental atau lebih mendasar daripada yang lain? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita jelaskan dulu pertanyaan ini. Begini, setiap sesuatu itu bisa dibedakan antara dirinya dengan atribut yang nempel pada dirinya. Misalnya, jadi saya adalah diri saya, kemudian ada atribut yang nempel pada diri saya. Atributnya apa? Saya berpeci, saya berbaju batik. Nah, itu atribut. Itu yang dimaksud atribut. Pertanyaannya adalah mana yang lebih fundamental antara saya dengan atribut saya? Atau ada orang misalnya Ustadz Karim. Ustadz Karim dirinya. Kemudian Ustadz Karim berpeci. Itu juga berpeci adalah atribut. Atau Ustadz Karim berlaku sebagai host atau moderator. Itu juga adalah atribut. Jadi ada dirinya Ustadz Karim, ada atributnya. Nah, itu untuk membedakan apa itu atribut atau dengan diri. Misalnya kita bisa membedakan antara seseorang dengan berat badannya, beratnya, tingginya, warna rambutnya, dan seterusnya. Nah, warna rambut, berat, tinggi itu adalah atribut. Sedangkan dirinya ya sesuatu yang lain. Nah, boleh disebut orang itu adalah dirinya. Sedangkan berat, tinggi, dan warna rambutnya adalah atribut. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih fundamental? Apakah dirinya, atributnya, atau ada yang lain yang lebih fundamental? Nah, ada yang berpendapat bahwa yang lebih fundamental bukan dirinya dan bukan atributnya. Jadi bukan saya, bukan peci saya, bukan baju batik saya. Tetapi sesuatu yang lain. Apa yang sesuatu yang lain itu? Orang itu menyebutnya bentuk. Bentuk. Jadi ada yang lebih fundamental dari diri, dari atribut, yaitu bentuk. Disebut bentuk atau bahasa Inggrisnya form. Nah, pertanyaannya apa itu bentuk? Ya.
Nah, bentuk adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang abadi, yang tidak berubah dan berada di luar dunia pengalaman. Jadi bentuk inilah yang lebih fundamental dari diri dan atribut. Nah, menurut pendapat ini, segala yang ada dan nyata yang dialami sehari-hari, yang nampak sebagai diri dan atribut. Jadi yang nampak sebagai diri, ya diri saya, kemudian atribut, peci saya, baju batik saya, adalah kenyataan yang lebih rendah dibanding bentuk. Bentuk adalah kenyataan yang lebih tinggi, lebih fundamental. Karena ada dan nyata, yang paling fundamental itu adalah bentuk. Mungkin sampai sini belum begitu jelas. Mari kita lanjutkan penjelasannya. Salah satu bukti bahwa bentuklah yang fundamental ya, adalah diri setiap orang berbeda. Diri saya berbeda, diri siapa? Diri Ustadz Karim berbeda. Atributnya pun berbeda. Mungkin Ustadz Karim sama-sama pakai peci dengan saya. Tetapi Ustadz Karim mungkin ukuran pecinya beda. Merek pecinya beda, harga pecinya beda, bahan pecinya beda. Jadi diri dan bentuk orang itu berbeda. Karena berbeda, maka dianggap tidak fundamental. Berat badan saya dengan Ustadz Karim berbeda. Tinggi badan berbeda. Warna kulit ya tidak persis sama. Warna rambut juga tidak persis sama. Dan seterusnya. Namun karena adanya bentuk tadi, ya bentuk. Bentuk itu cuma satu. Makanya disebut lebih fundamental daripada diri dan atribut. Maka kita masih bisa mengenali setiap orang. Jadi saya bisa mengenali diri saya sebagai orang, kemudian saya bisa mengenali Ustadz Karim sebagai orang. Ya karena bentuk tadi, bukan karena atribut, bukan karena dirinya. Tapi saya mengenalinya karena ada bentuknya. Ada form. Jadi ada sesuatu pada orang itu yang ideal. Ada sesuatu pada diri saya, pada diri Ustadz Karim yang ideal, yang abadi dan tidak berubah. Sehingga saya bisa mengenali diri saya dengan Ustadz Karim sebagai orang. Dan itulah adalah bentuk. Dan itu abadi. Apa buktinya misalnya? Bahwa yang diri dan atribut tidak abadi. Saya kan tidak selamanya pakai peci. Ya, atribut peci tidak selamanya dipakai. Ustadz Karim juga tidak selamanya pakai peci. Saya tidak selamanya memakai baju ini. Ustadz Karim juga tidak selamanya memakai baju yang sedang dipakai oleh Ustadz Karim. Saya tidak selamanya menjadi narasumber. Ustadz Karim juga tidak selamanya jadi host atau menjadi moderator. Nah, itu semua atribut dan selalu berubah. Tetapi meskipun Ustadz Karim sudah tidak lagi menjadi host, tidak pakai peci, sudah ganti baju dan sebagainya, tetap saja kita bisa mengenali kalau itu Ustadz Karim. Nah, bukti bahwa kita bisa mengenali itu yang disebut bentuk. Jadi kita tidak mengenali orang dari atributnya, kita tidak mengenali orang dari dirinya, tapi kita mengenali dari bentuknya. Karena itulah tadi pemikir yang pertama mengatakan bahwa dari semua kenyataan yang paling fundamental itu adalah bentuk, bukan diri dan bukan atribut. Oke, sampai situ mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas nanti kita bisa berdiskusi. Nah, ada pandangan kedua yang berbeda yang mengatakan bahwa yang paling fundamental bukan bentuk, bukan atribut, tetapi diri, diri sesuatu itu. Jadi kita kembali lagi, ada tiga hal tadi, ada bentuk, ada atribut, ada diri. Setiap benda memiliki itu. Saya misalnya memiliki. Tadi pendapat pertama mengatakan bahwa yang paling fundamental adalah bentuk, bukan atribut dan bukan diri. Nah, sedangkan pendapat kedua ini mengatakan yang fundamental bukan bentuk, bukan atribut, tetapi diri. Diri dari sesuatu. Menurut pendapat ini, diri bukan diri yang bergantung kepada atribut. Jadi bukan diri saya yang bergantung kepada peci saya sebagai atribut. Tetapi atributlah yang bergantung kepada diri. Atributlah yang bergantung kepada diri. Nah, karena itu warna
ukuran, format, tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, warna kulit saya ya, tidak bisa berdiri sendiri di luar saya. Ya, dia harus nempel ke saya. Ciri saya tidak bisa berdiri sendiri. Ciri saya, dia harus nempel ke diri saya. Ya, karena itu ciri-ciri atau atribut tadi, properti, atribut itu lebih rendah posisinya dibanding diri. Dirilah yang lebih fundamental. Nah, ini pemikiran kedua. Diri lebih fundamental. Ada misalnya orang berwarna kulit sawo matang. Kulit sawo matang orang itu tidak bisa berdiri sendiri di luar diri. Tidak bisa. Dia harus. Ada orang punya senyum manis. Senyum manis itu tidak bisa, karena itu atribut, dia tidak bisa berdiri sendiri di luar diri orang itu. Karena itu diri lebih fundamental daripada atribut atau properti. Jadi saya ulang tadi, mana yang lebih fundamental? Ada yang mengatakan di antara tiga itu, bentuk, diri, dan atribut, yang fundamental adalah bentuk. Kemudian ada yang mengatakan, oh bukan bentuk yang lebih fundamental. Yang lebih fundamental adalah diri orang. Oke, kita lanjut ke persoalan yang ketiga. Problem selanjutnya adalah problem mana yang lebih fundamental. Apakah yang fundamental itu hanya satu atau lebih? Apakah yang fundamental itu hanya satu atau lebih? Nah, di sini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan yang fundamental itu hanya satu. Yang fundamental hanya satu. Jadi dasar dari segalanya cuma satu. Nah, mereka ini disebut monis. Dan pendapat mereka disebut monisme. Dari kata mono ya. Mono itu artinya satu. Jadi kaum monis mengatakan asal segala sesuatu, fundamental segala sesuatu itu cuma satu. Tetapi ada pendapat lain. Ada yang mengatakan bahwa fundamental segala sesuatu itu dua. Ya, tidak mungkin satu. Jadi tidak mungkin sesuatu lahir dari satu, tapi harus lahir dari dua. Jadi ada dua yang berinteraksi maka lahir satu. Nah, itu mereka disebut dualis, kaum dualis. Nah, pendapat mereka disebut dualisme. Ya, yang mengatakan satu disebut kaum monis, pendapat mereka disebut monisme. Kalau yang mengatakan fundamental segala sesuatu ada dua, atau minimal dua, disebut kaum dualis, maka mereka disebut dualisme. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa fundamental itu lebih dari dua. Banyak yang fundamental di dalam alam raya ini tidak bisa hanya satu, tidak bisa hanya dua, tetapi pasti lebih dari dua. Nah, mereka disebut kaum pluralis. Dan pendapat mereka disebut pluralisme. Jadi ada monisme, ada dualisme, ada pluralisme. Nah, kaum monis ini sendiri yang mengatakan dasar dari segala sesuatu cuma satu, ya terbagi dua. Ada kaum monis yang berpendapat bahwa yang fundamental itu, jadi dasar dari segala sesuatu yang satu itu sifatnya material atau terbuat dari materi. Misalnya segala sesuatu ini karena ada sangat banyak, tapi dasarnya cuma satu. Nah, yang satu itu sifatnya material. Nah, ada kaum monis yang mengatakan begitu. Nah, kaum monis yang mengatakan seperti itu disebut materialis. Alirannya disebut materialisme. Ada pula yang berpendapat bahwa yang fundamental itu tidak bersifat material, tetapi bersifat mental. Nah, mereka ini disebut kaum idealis. Nah, bagaimana dengan penganut dualisme? Tadi kan ada monisme, ada dualisme. Kalau yang dualisme, umumnya mereka mengatakan bahwa karena dua ya, asal segala sesuatu adalah dua, fundamental segala sesuatu adalah dua, maka salah satunya adalah materialis, salah satunya adalah materi, yang lain adalah mental. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, perkembangan sekarang, belakangan ini bahwa umumnya ya, dipahami atau orang-orang memahami, atau mungkin juga bukan memahami tapi melakukan sesuatu, yaitu dengan pemahaman bahwa yang paling fundamental adalah yang material, bukan yang mental. Ya. Lalu yang terakhir, problem terakhir adalah atribut.
tadi kita sudah sebut ada namanya apa namanya? Ada atribut, ada diri, dan ada bentuk. Nah, yang tidak disebut adalah, tadi kan ada yang mengatakan yang fundamental adalah bentuk, ada yang mengatakan yang fundamental adalah diri. Nah, sepertinya memang tidak ada yang menyebut bahwa atribut itu fundamental. Jadi tidak ada yang menyebut bahwa peci saya itu fundamental, baju saya fundamental. Tidak ada. Tapi pertanyaannya, apa sih atribut itu? Apa atribut itu? Ketika kita menyatakan sesuatu itu berat, berat itu kan atribut. Tinggi, itu atribut. Pandai, itu atribut. Nah, maka apa sesungguhnya yang kita maksud dengan istilah-istilah? Nah, ada dua jawaban dari pertanyaan ini. Pertama, ada yang mengatakan bahwa atribut itu bukanlah sesuatu yang benar-benar ada. Misalnya ketika kita menyebut sesuatu itu berat, memiliki berat, maka ada yang mengatakan sesungguhnya berat itu tidak ada. Tidak benar-benar ada. Tetapi lebih merupakan klasifikasi saja. Klasifikasi orang terhadap suatu hal. Misalnya, sesuatu disebut berat karena dibandingkan dengan yang lebih ringan dari dirinya. Ya, misalnya si A berat, kenapa? Ya karena dibandingkan dengan yang lain yang lebih ringan. Coba dibandingkan dengan yang lebih berat, pasti dia menjadi ringan. Jadi berat dan ringan itu sungguhnya tidak ada. Kata pendapat pertama ini. Atau contoh, ada orang kalau merasa berat badannya berlebih, ya, jangan timbang di bumi. Coba timbang diri di bulan misalnya. Pasti ringan. Jadi berat itu sungguhnya tidak ada. Kitalah yang memberi klasifikasi kepada kenyataan. Nah, ini pandangan pertama tentang atribut. Lalu ada pandangan kedua. Kalau pandangan kedua ini sebaliknya. Dia mengatakan atribut itu benar-benar ada. Karena itulah kita bisa mengklasifikasi sesuatu. Misalnya sesuatu lebih besar, lebih luas. Ya karena memang luas itu ada, berat itu ada. Tidak mungkin kita mengklasifikasi sesuatu kalau tidak ada. Misalnya, kita mengelompokkan benda-benda yang berat pada satu tempat, benda-benda yang ringan pada tempat lain. Misalnya, ya mungkin di sebuah tempat ya, atau sebuah toko misalnya. Dia menempatkan barang jualannya yang berat-berat di satu tempat, kemudian yang ringan di tempat yang lain. Nah, maka berat dan ringan itu benar-benar ada pada benda itu. Karena kalau seandainya kita kan tidak menempatkan benda-benda itu seenak kita, kan tidak, tapi memang kita menempatkan menurut klasifikasi benda itu sendiri, bahwa memang dia berat, memang dia ringan. Nah, ini dua pendapat tentang atribut. Ada yang mengatakan atribut itu benar-benar ada yang mengatakan atribut itu tidak benar-benar ada. Nah, kesimpulannya ya, terakhir sebelum kita berdiskusi adalah kenyataan adalah segala. Lalu apa kenyataan itu? Ya, kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kenyataan itu apa sih? Kenyataan adalah segala yang bisa dijangkau oleh indera. Ya, kita punya 5 indera. Jadi segala yang bisa dijangkau oleh indera. Terus segala yang bisa dijangkau oleh rasio kita. Jadi, mungkin tidak digapai oleh indera, tapi bisa digapai oleh rasio kita, maka itu juga kenyataan. Dan juga segala yang bisa dijangkau oleh rasa kita, perasaan kita. Ya, mungkin indera kita tidak nyampe, rasio kita tidak nyampe, tapi rasa kita nyampe ke sana, maka itu juga adalah kenyataan. Kemudian segala yang bisa dicapai, dijangkau oleh imajinasi kita, itu juga adalah kenyataan. Contoh misalnya, tadi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya, imajinasi yang sampai ke sana, kemudian melahirkan sebuah novel, dan itu juga nyata. Segala yang bisa dijangkau oleh emosi kita dan sebagainya. Nah, semua itu adalah kenyataan. Bentuknya seperti apa lahirnya? Bisa saja dalam bentuk pengetahuan. Karena itu pengetahuan itu nyata. Bisa bentuk perasaan. Nah, karena itu perasaan itu juga nyata. Bisa dalam bentuk keyakinan. Keyakinan itu juga nyata. Nah, karena itu kenyataan bisa memiliki properti bendawi, ya seperti peci berwarna hitam, itu properti bendawi, dan bisa pula tidak ada.
Misalnya tadi Zainuddin, Hayati, ya tidak punya bentuk di alam nyata. Tapi dia, atau bukan tidak punya bentuk di alam nyata, dia tidak punya bentuk di alam kasat mata, tetapi dia nyata. Nah, ada yang mengatakan bahwa kenyataan yang paling fundamental hanya satu. Ada yang mengatakan dua. Ada yang mengatakan lebih dari dua. Kita sudah bahas tadi. Nah, berapapun itu, yang paling fundamental dari kenyataan, kemungkinan bersifat material dan mungkin pula bersifat mental. Saya kira itu, Ustadz Karim, untuk sementara, jika ada tanggapan kita diskusikan. Baik, terima kasih banyak Bapak narasumber. Kami ingin membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat room. Pertama dari teman kita jamaah yang setiap kajian hadir, Bapak atau Mas Adrian Karim Januar, agak mirip namanya dengan saya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan mimpi? Apakah mimpi diakui sebagai realitas atau sebuah kenyataan? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oke. Mimpi itu ya nyata. Mimpi itu nyata. Kalau ada yang mengatakan bahwa mimpi tidak nyata, mungkin menurut dia kenyataan itu harus punya properti bendawi. Properti bendawi. Nah, mungkin menurut dia, tapi dia salah karena sesuatu disebut nyata tidak hanya karena memiliki properti bendawi. Jadi tanpa properti bendawi pun sesuatu itu nyata. Apa buktinya mimpi itu nyata? Dia mempengaruhi kita kan. Kalau mimpinya baik, kita senang. Mimpinya buruk, kita sedih atau mungkin takut dan sebagainya. Berarti dia nyata. Dia ada. Ya mimpi itu ada. Dan akan salah, selalu salah kalau kita, atau keliru kalau kita menganggap yang nyata itu harus memiliki properti bendawi. Ya, akan salah. Contoh, misalnya kalau kita nonton film misalnya, banyak yang ada di film itu belum ada di alam nyata. Tapi beberapa tahun kemudian, yang ada di film itu menjadi nyata. Bukan nyata, tapi menjadi punya properti bendawi di masa datang. Misalnya dulu film Star Wars. Ya. Star Wars di awal-awal dia sudah melampirkan hologram. Dan hologram itu belum ada di alam nyata. Belum ada bentuk properti bendawinya. Tapi beberapa tahun kemudian menjadi ada. Bahkan seluruh seluruh apa yang kita anggap nyata sekarang, yang kita lihat punya properti bendawi, dahulunya itu merupakan ide-ide yang belum ada di dulu bentuknya imajinasi yang belum ada bentuknya dalam properti bendawi. Contoh sederhana, mahasiswa misalnya. Mahasiswa kalau bikin makalah, ya, atau bikin tesis, bikin skripsi, bikin disertasi, apa yang di benaknya ada belum punya bentuk properti properti bendawinya belum ada. Tapi lama-lama menjadi ada. Tetapi apakah sebelumnya sudah tidak nyata? Sudah nyata. Karena kalau tidak nyata, tidak mungkin dia hadir dalam bentuk dalam bentuk yang kasat mata. Jadi ide-ide itu nyata. Imajinasi itu nyata. Emosi itu nyata. Perasaan itu nyata. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Dari Bapak Kriyanto Ruhullah. Pertanyaannya, apa definisi nyata dan apakah definisi ada? Apakah sama antara nyata dan ada? Terima kasih, Pak. Bisa langsung dijawab. Langsung saja. Nyata dan ada sama. Ketika kita sebut nyata, dia ada. Ketika disebut ada, dia nyata. Dan apa itu kenyataan? Apa itu nyata? Yang nyata adalah segala yang bisa dijangkau oleh indera.
Bukan cuma indera, segala yang bisa dijangkau oleh rasio. Bukan cuma rasio, segala yang bisa dijangkau oleh perasaan. Itu juga adalah nyata. Bukan cuma itu, segala yang bisa dijangkau oleh intuisi. Intuisi. Yang melahirkan keyakinan misalnya, itu juga nyata. Segala yang bisa dijangkau oleh imajinasi. Itu juga nyata. Segala yang bisa dijangkau oleh emosi dan sebagainya. Di segala fakultas, segala potensi yang ada di pada diri kita, seperti indera, rasio, rasa, intuisi, imajinasi, emosi, spiritual juga, ya, itu yang lahir dari semua itu adalah nyata. Nah, itulah definisi kenyataan. Jadi kenyataan adalah segala yang bisa dijangkau oleh indera, rasio, rasa, intuisi, imajinasi, emosi, dan juga spiritual. Itu definisi nyata dan sekaligus menjadi definisi ada. Sungguhnya kalau ada secara khusus saya kasih catatan bahwa definisi ada itu sesungguhnya tidak perlu didefinisikan. Mengapa tidak perlu didefinisikan? Ya karena tidak mungkin mendefinisikan yang tidak ada, karena yang tidak ada ya tidak ada. Yang tidak ada tidak pernah ada dan tidak mungkin menjadi ada. Tapi kalau mau disamakan dengan nyata tadi itu definisi. Kenyataan adalah segala yang bisa dijangkau oleh indera, rasio, rasa, intuisi, imajinasi, dan emosi. Ya, saya kira itu. Baik Pak, di sini kami juga live di YouTube, Nasruddin Umar Office, dan ada pertanyaan dari YouTube. Izin membacakan dari Ibu Endah Sursakti. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Abdul Muhid Nawawi MA. Izin bertanya, bagaimana memaknai filsafat dengan cara berpikir universal dan tidak mengarah ke radikal? Terima kasih. Justru filsafat itu harus radikal. Harus radikal, filsafat itu harus radikal. Karena salah satu ciri filsafat adalah dia radikal. Tapi radikal di sini bukan berarti bom bunuh diri, bukan. Radikal artinya mengakar. Mengakar. Apa itu mengakar? Mempertanyakan hal-hal yang mendasar. Mempertanyakan hal-hal yang mendasar. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, misalnya kenyataan itu apa? Apa yang fundamental dari kenyataan? Kemudian dari fundamental itu ada berapa yang fundamental? Apakah 1, 2, 3? Terus atribut itu apa? Nah, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental. Pertanyaan pertama radikal, pertanyaan mendasar. Kenapa disebut pertanyaan mendasar? Karena semua orang pantas atau bisa mempertanyakannya. Kenapa saya sebut bisa mempertanyakannya? Misalnya gini, tidak semua orang merasa berkepentingan dengan bukan merasa, tapi tidak semua orang berkepentingan dengan pertanyaan misalnya berapa pembayaran, saya mengajar di PTIK ya, pasca sarjana Institut PTIK, berapa pembayaran SPP per semester di PTIK? Itu kan bukan pertanyaan mendasar. Kenapa tidak semua orang berkepentingan dengan pertanyaan itu? Apa misalnya? Berapa harga saham sekarang atau apa? Itu tidak semua orang berkepentingan dengan pertanyaan itu. Karena itu disebut tidak radikal pertanyaan, tidak fundamental, tidak mendasar. Tapi apa itu ada? Ya itu adalah pertanyaan fundamental. Karena orang wajar kalau mempertanyakan itu. Bagaimana orang itu? Misalnya di sini saya lihat ada hadir Ustadz Idnan. Ya. Bagaimana Ustadz Idnan merasa diri ada kalau dia tidak tahu ada itu apa? Ustadz Idnan ada nggak? Misalnya Ustadz Idnan mengatakan, saya ada. Terus Pak Ustadz Idnan, ada itu apa? Nah, dia tidak tahu. Bagaimana dia bisa mengatakan saya ada? Kalau ada itu dia nggak tahu. Ya, Ustadz, misalnya Ustadz siapa? Ustadz Karim misalnya. Ustadz Karim nyata apa enggak? Kata Ustadz Karim, saya nyata. Antar dulu Ustadz Karim. Nyata itu apa sih? Oh, berarti Ustadz Karim sungguhnya berkepentingan dengan pernyataan nyata itu apa? Apa itu nyata, apa itu atribut, apa itu diri, dan seterusnya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan radikal. Kenapa disebut radikal? Radikal artinya
radik, dari kata radik artinya akar. Akar itu kan dasar kan, fundamental. Yes. Tapi bukan pertanyaan apa namanya, bukan pertanyaan radikal dalam arti bom bunuh diri tadi, bukan, atau tindakan-tindakan kekerasan, bukan. Nah, sesuatu yang radikal itu otomatis universal. Itu dengan sendirinya universal. Jadi pertanyaan nyata itu apa? Itu pertanyaan universal, seluruh manusia layak mempertanyakan. Ustadz Idnan layak mempertanyakan apa itu nyata. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang nanya, Ustadz Idnan, Anda nyata atau enggak? Jadi otomatis karena dia radikal, maka seluruh seluruh manusia layak mempertanyakannya. Karena seluruh manusia layak mempertanyakan, maka dia pertanyaan universal. Jadi sesuatu yang radikal sekaligus universal. Misalnya, apa persamaan saya dengan Ustadz Idnan? Nah, kalau kita nyari persamaannya, maka kita cari yang paling mendasar, paling radikal. Kalau hanya misalnya saya sama-sama mahasiswa, ya bisa saja salah satunya mahasiswa PTIK, satunya mahasiswa lain, bisa. Tapi masih agak berbeda. Tapi apa yang paling fundamental? Oh, saya sama-sama manusia. Itu kan tadi, itu pernyataan radikal. Saya sama-sama manusia. Nah, karena saya mengatakan saya sama-sama manusia sebagai jawaban radikal dari pertanyaan itu, maka dia sekaligus menjadi jawaban universal. Itu berlaku pada seluruh, bukan hanya Idnan, Ustadz Idnan, bukan hanya saya, bukan hanya Ustadz Karim, tapi kena semua orang yang, jadi sesuatu yang radikal itu sekaligus menjadi universal. Nah, misalnya, kenapa disebut yang radikal itu universal? Misalnya akar. Kira-kira akar itu mengandung daun nggak kira-kira? Akar sebuah pohon, ya mengandung daun. Di sana juga ada mengandung batang. Saking universalnya ini akar, segala sesuatu yang ada di pohon itu pasti ada mengandung di akar. Tapi belum tentu daun mengandung buah, belum tentu daun mengandung yang lain. Tapi kalau akar pasti mengandung seluruhnya. Jadi karena itu, kalau pernyataan itu atau sebuah pertanyaan atau pernyataan radikal, maka dia otomatis pernyataan atau pertanyaan yang universal. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan di YouTube ya. Baik, Ustaz, kami melihat masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novi Ratna Noviasari. Pertanyaan beliau, apakah klasifikasi idealis, materialis, dan lain-lain ini adalah yang nantinya mendasari pemikiran-pemikiran para filosof? Oh iya, nanti akan mendasari. Jadi cara pandang kepada sesuatu, idealis, materialis, tadi itu kan muncul dari ini. Dari misalnya, tadi kan disebut bahwa asal dari segala sesuatu itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, atau lebih dari dua ya. Bukan tiga, tapi satu, dua, dan lebih dari dua. Bisa tiga, dan seterusnya. Nah, dari yang satu itu, misalnya yang monis tadi mengatakan bahwa dasar dari segala sesuatu itu bisa material. Bisa juga mental. Ada yang mengatakan, bukan bisa juga, tapi ada yang mengatakan material, ada yang mengatakan mental. Yang mengatakan material ini nanti disebut kaum materialis. Yang mengatakan ideal, mental, nanti disebut kaum idealis. Nah, ini memang nanti mempengaruhi cara pandang. Cara pandang apa namanya? Orang melihat kenyataan. Misalnya nih, saya melihat, contoh, saya seorang monis, ya, maka saya melihat Ustadz Idnan. Ini Ustadz Idnan mahasiswa saya, jadi saya kasih jadi contoh aja. Kalau yang lain kan bukan apa, saya khawatir kalau tersinggung, kalau Ustadz Idnan tidak tersinggung. Ya, misalnya saya seorang monis, maka saya akan menganggap Ustadz Idnan ini semata-mata berasal dari satu, ya, karena saya seorang monis ya. Satu, jadi satu, dan satu itu apa? Material, sesuatu yang material. Nah, karena itu bagi saya Ustadz Idnan adalah sesuatu yang material. Nah, karena beliau material, maka setiap melihat beliau, ya, misalnya beliau pakai peci,
sekarang beliau jenggotnya lebih panjang, pakai apa? Maka saya melihatnya dari sudut pandang material semata. Ya, saya tidak akan melihatnya dari sudut pandang lain. Karena saya kan tadi sudah terlanjur atau berprinsip bahwa beliau ini fundamentalnya berasal dari sesuatu yang material. Maka saya akan melihatnya sebagai sesuatu yang material. Ya PC-nya Ustadz Idnan itu bukan urusan spiritual. Ya material lah, pasti mencari sesuatu yang material. Buat apa? Apa urusannya PC-nya dengan material? Oh iya, itu kan tujuan dia biar kelihatan soleh saja. Terus emang apa urusannya dengan material? Ya kalau kelihatan soleh nanti dipanggil ceramah kan dapat amplop lebih tebal misalnya. Atau material. Contoh, kalau saya melihat material ya, kalau kita pasang foto kita, foto profile, apakah di Facebook atau di media sosial, ada orang tampilannya kayak Ustadz Idnan ini, terlihat soleh, pakai serban. Nah, kalau saya berpandangan materialistik, maka saya akan melihat, oh, ini Ustadz Idnan, kecenderungannya pasti ini tujuannya material. Dia kelihatannya aja soleh, tapi sungguhnya material ujungnya. Ujung-ujungnya amplop nanti urusannya. Urus penampilan kayak gini, ini biar gampang panggilan ceramah. Coba dia penampilan di WA-nya tidak pakai baju misalnya, mana ada yang manggilnya ceramah? Nah, seperti itu. Nah, itu ya benar kata Mbak Novi Ratna Novia bahwa ya itu akan mempengaruhi. Nah, misalnya ideal tadi, jadi segala gerak kehidupan kita diarahkan oleh kecenderungan mental ya, bukan material. Misalnya saya melakukan ini ya karena cinta, dan cinta itu tidak berhubungan dengan material. Ya, saya berceramah, Ustadz Idnan pakai peci, Ustadz Idnan melakukan apapun itu adalah sesuatu yang mentalnya, ya, secara mental, bukan sesuatu yang material. Nah, cara pandang saya itu mempengaruhi keseluruhan cara pandang saya. Nah, ya saya kira benar pernyataan dari Mbak Novi ini bahwa nanti belakangan ya, karena kita masih di awal ya, nanti belakangan itu mempengaruhi cara pandang awal ini akan mempengaruhi cara pandang selanjutnya para filosof, atau bukan hanya filosof, kita juga bisa. Cara pandang kita sejak awal melihat ini secara material, maka saya akan terus-menerus melihatnya secara material. Kalau saya dari awal memandangnya secara mendasar, secara fundamental, dia sesuatu yang mental, maka akan mempengaruhi cara pandang saya. Contoh misalnya saya melihat manusia sebagai makhluk, apakah sebagai makhluk jasad atau dualis kan? Ada yang materialis, ada dualisme tadi kan? Ada yang melihat manusia ini tidak sekedar jasad, tapi dia punya ruh. Itu artinya dualis. Dia punya ruh, dia punya jasad. Nah, cara pandang kepada hal ini mempengaruhi cara berpikir para filosof. Misalnya saya seorang filosof pendidikan, dengan melihat manusia tidak hanya ruh, tidak hanya jasad tapi ruh juga, tidak hanya makhluk jasmani tapi makhluk ruhani, maka konsep pendidikan yang saya bangun berbeda. Kalau saya semata-mata melihat manusia sebagai makhluk jasad saja. Atau ada juga orang mengatakan manusia adalah makhluk ruhani saja. Pasti konsep pendidikan contohnya yang lahir nanti berbeda dengan konsep pendidikan yang dengan cara berpikir fundamental yang berbeda. Ya, saya kira seperti itu ya. Baik Pak, masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari teman kita, alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Saudara Nur Alif Maulana. Pertanyaan adik kita, bagaimana cara menghadirkan kenyataan tentang adanya Tuhan? Oh ya, mau menghadirkan, tergantung mau menghadirkan ke siapa. Jadi saya kurang tahu konteks pertanyaan, tapi saya mengira-ngira seperti ini bahwa mungkin pertanyaan dari seorang dai kayaknya. Dai ini sedang mencoba meyakinkan Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada. Ya secara secara teknis misalnya, ya, kalau berhadapan dengan kaum saintis, ya,
saintis misalnya, maka kita harus mencoba membuktikan Tuhan hadir secara, atau Tuhan itu ada, eksis secara saintifik. Ya. Saintifik. Kemudian kalau masyarakatnya bukan masyarakat saintifik, ya misalnya masyarakatnya cenderung spiritualis misalnya, ya menghadirkan Tuhan secara spiritualis. Ya tergantung yang kita ajak bicara itu. Tetapi ada satu yang perlu kita pahami sebagai penganjur ini atau sebagai pendakwah adalah tidak ada sesungguhnya jawaban yang cukup menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Tidak ada jawaban yang paling paling benar. Tiap-tiap jawaban kita pasti ada kekurangannya. Ya, misalnya membuktikan Tuhan itu ada secara saintifik. Ya, kemungkinan pasti ada kelemahan, bukan kelemahan pada Tuhannya ya, maaf, tapi kelemahan pada argumen yang kita bangun itu. Pasti ada kelemahan. Walaupun kelemahan itu mungkin bagi seorang saintifik itu sudah cukup untuk mengantar mereka yakin kepada Allah, itu bisa mengantar. Jadi argumen yang kita bangun itu hanya mengantar saja, bukan sampai. Contoh pernyataan saintifik saya sering contohkan, misalnya Ustadz Idnan nanya ke saya, manis itu seperti apa? Ya. Kalau secara saintifik, ya saya akan jelaskan, oh manis itu begini-begini. Ya, manis adalah komposisi pertemuan antara zat kimia ini dengan zat kimia itu. Ya mungkin seorang saintifik akan paham. Kalau saya tidak saintifik, bingung saya penjelasan itu seperti apa. Nah ada juga orang ya tidak perlu dijelaskan seperti itu. Kasih aja dia gula, dia langsung makan. Gula itu kemudian dia paham, oh ini manis. Ini manis. Tapi itu contoh sederhana. Nah, menggambarkan Tuhan, ya ini agak tidak ada jawaban yang benar-benar tidak, misalnya ada jawaban yang benar-benar tidak ada cacatnya, pasti ada cacat. Kenapa ada cacatnya? Karena kita sedang menggambarkan sesuatu yang lebih besar dari kita. Itu problemnya. Kita sedang menggambarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Perumpamannya seperti ini. Ibarat Tuhan itu seperti samudera yang luas. Kemudian ada orang bertanya tentang samudera itu apa. Akhirnya kita ambillah satu gayung dari samudera itu untuk menjelaskan ke dia samudera seperti apa. Ya tentu saja air segayung ini nggak cukup menggambarkan samudera. Nggak cukup. Tapi sebagai pengantar ke samudera bisa. Ya dengan mencicipi air dari gayung itu, orang kemudian yang kita dakwahi mungkin sudah mulai paham, oh saya kayak gini. Tapi sosok yang sebenarnya samudera, ya tidak cukup dengan penggambaran gayung itu. Yang kita gambarkan itu ya seluas samudera, sedangkan otak kita, kemampuan kita ya, ibarat setetes air saja dibanding luasnya samudera itu. Nah, tapi kalau teman-teman belajar tentang bagaimana membuktikan, nanti Tuhan dibuktikan secara rasional, ada. Tetapi nanti ada kaum rasionalis yang punya pendapat yang juga lumayan kuat untuk membantah itu. Ya pasti punya. Nanti ada kaum rasionalis, ada kaum empiris ya, yang mengatakan membuktikan Tuhan ada. Ya, kaum empiris ini yang mungkin juga akan mendapatkan perlawanan dari kaum empiris lain. Ada yang mengatakan bahwa membuktikan Tuhan secara empiris itu yang susah. Kalau secara rasional bisa, tapi secara empiris kan tidak bisa. Misalnya, siapa yang pernah ketemu? Kan nggak pernah. Secara empiris. Ya. Tapi nanti, ya kalau kita lanjutkan kajian ini, nanti kita akan ketemu seorang yang empiris, tetapi bisa membuktikan Tuhan itu ada. Ya ada. Dia seorang empiris sejati, tetapi bisa membuktikan Tuhan itu ada lewat empiris. Lewat empirisme yang dia anut. Tapi sekali lagi, setiap jawaban yang kita sampaikan tidak akan persis menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Tidak akan persis. Tetapi sebagai pengantar itu bisa. Oke, saya kira itu dari jawab sementara dari siapa?
dari alumni Ikhlas. Ya. Terima Iya kasih. benar, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Ibu Ratna Yulia. Ingin menanggapi apakah bentuk sama dengan jasad, kemudian atribut sama dengan jiwa, dan diri sama dengan ruh. Oh, yang ada di chat ini ya? Ya benar, Ustaz. Oke. Ya, bentuk itu tidak sama dengan jasad. Jasad itu diri tadi, diri ya. Nah, ini memang agak mirip tapi beda. Oke, apa yang disebut? Begini. Apa yang disebut bentuk? Saya kasih contoh sebut bentuk. Kalau Ustadz Karim tahu kue Bugis apa yang Ustadz Karim tahu? Jalangkote, apam. Oke, jalangkote. Ya, jalangkote saya kira di ruangan ini rata-rata tahu lah. Kalau bukan jalangkote, taunya pastel biasanya kan. Walaupun Ya, siap. ada perbedaan, tapi saya kira hadirin Zumeriyat dan Zumeriyun yang dirahmati Allah itu ada bayangan lah. Kira-kira kalau Ustadz Karim ketemu jalan kote, misalnya jalan kote, tapi jalan kote itu saya sudah makan separuh. Kemudian saya taruh di piring. Misalnya kita hadir di warung jalan kote yang sama. Kemudian jalan kote saya makan separuh. Dan tinggal separuhnya. Kira-kira Ustadz Karim masih kenal nggak kalau itu jalan kote? Masih, Ustadz. Masih kenal kan? Kenapa masih kenal? Padahal sudah tinggal separuh. Karena ada bentuk. Nah, itulah yang disebut bentuk. Jadi bentuk itu bukan jasadnya. Jadi jasadnya jalan kote itu sendiri sudah tidak utuh. Tetapi kita masih mengenali jalan kote karena bentuk tadi. Karena bentuk. Nah, disitulah yang saya maksud, bentuk dengan jasad itu berbeda. Ada samanya tapi berbeda. Tidak persis sama. Jadi kalau ditanyakan apakah bentuk sama dengan jasad, tidak sama. Karena kadang bentuk sudah saya kadang contohnya seperti ini. Kalau kita ketemu fotonya Ustadz Karim waktu masih umur 2 tahun ya, atau 3 tahun, kita masih kira-kira kenal nggak kalau ini Ustadz Karim? Ya beberapa orang mengenal. Kenapa? Padahal udah secara bentuk sudah berubah. Ya, karena maaf bukan secara bentuk, tapi secara jasad sudah berubah. Tetapi ada bentuk yang mungkin bentuk itu lebih mirip pola ya, kayak pola, pattern, lebih mirip pola. Tapi saya juga ragu-ragu apakah persis atau itu. Tapi yang pasti jasad dengan bentuk itu berbeda. Ya mudah-mudahan ya agak paham lah dari sini. Kemudian atribut dan jiwa. Atribut dan jiwa itu ya tidak sama. Ya, atribut maksudnya ciri ya. Atribut ya. Atribut itu ya sesuatu yang menempel pada diri kita. Sesuatu yang menempel pada diri kita. Ya, misalnya senyum kita, wajah cemberut kita, itu sesuatu yang nempel pada kita. Tapi bukan kita. Jadi bukan jiwa. Bahwa atribut itu dipengaruhi jiwa ya bisa saja, tapi bukan jiwa. Misalnya jiwanya lagi senang, maka dia senyum. Ya bisa. Tapi intinya atribut itu segala yang nempel pada kita. Saya nempel. Contoh tadi saya sebutkan, ada orang. Kemudian pada dirinya ada berat badannya. Nah, berat badan itu atribut. Ada tinggi badannya. Itu atribut. Umurnya itu atribut. Sesuatu yang nempel pada dia, tapi bukan dia. Karena apa yang dimaksud? Ya umurnya berubah, dianya kan tetap dia. Ya seperti itu. Makanya ya itulah atribut. Bukan, saya pikir agak jauh dari jiwa. Kalau jasad dan bentuk ada kemiripan ini. Tapi kalau jiwa dengan atribut beda. Kemudian diri, apakah diri sama dengan ruh? Ya, tidak. Jadi tergantung juga sih kalau ngelihat diri itu. Tadi kan ada pandangan mengatakan yang paling fundamental adalah sesuatu yang mental. Ada yang mengatakan sesuatu yang material. Ya. Kalau yang mengatakan diri itu yang paling fundamental adalah sesuatu yang mental,
bersifat mental, maka bisa saja orang menganggap diri itu adalah yang ruhani, yang paling penting, bisa saja. Kalau orang menganggap bahwa sesuatu yang paling fundamental dari diri kita adalah sesuatu yang material, maka bukan ruh yang penting, tapi jasad. Bisa saja. Kalau itu yang dimaksud ya, diri sama dengan ruh. Ya, bagi yang menganggap yang fundamental pada diri kita adalah yang bersifat mental, ya bisa saja yang mengatakan ruh lah yang paling penting. Karena itu diri sama dengan ruh. Kemudian bagi mereka berpandangan bahwa yang fundamental dari kenyataan diri kita adalah jasad kita, ya, karena itu bersifat material, maka dia akan mengatakan diri sama dengan jasad. Ya, bisa saja. Kalau itu pertanyaannya, saya kira kalau itu pertanyaan, ya benar, diri sama dengan ruh. Bagi yang mengatakan bahwa yang paling fundamental dari diri kita adalah mental kita, ya, atau sesuatu yang bersifat mental, bukan sesuatu yang bersifat material. Karena itu diri sama dengan ruh. Tapi ada kemungkinan diri sama dengan jasad. Apabila yang kita anggap paling fundamental dari diri kita adalah sesuatu yang bersifat material. Dan jasad kan bersifat material. Karena itu diri sama dengan jasad. Ustadz Intan tidak bertanya? Baik, Ustaz. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10. Sebelum kita menutup, kami meminta kepada Bapak Dr. Abdul Muhid untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, baik untuk yang menghadiri di Zoom ataupun di YouTube maupun kepada masyarakat luas. Kami persilahkan Bapak. Nastaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma shfi maradana warham mautana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak pada pemateri kita Bapak Dr. Abdul Muhid Nawawi MA. Insyaallah kami informasikan kepada jamaah untuk kajian selanjutnya besok hari kajian fikih bersama guru kita Ustadz Zainal Abidin LCMA pada pukul 4. Insyaallah kami akan menginformasikan baik melalui sosial media Nuo maupun grup WhatsApp dan kami tadi sudah share di kolom komentar atau di kolom chat, bisa bergabung di grup Nuo 3. Akhirul kalam, kami tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.